Kalau dulu kita familiar sekali, misalnya kita bisa lewat, Bu, apaan? Daster baru nih, Bu. Nggak mau beli jadi beli kan? Sering gitu ya kalau misalnya tamu cerita, ada yang dari pacaran, udah terus sekarang punya anak, bahkan ada yang sekarang udah punya cucu, sampai sekarang anak cucunya tuh suka cerita sama orang tuanya diajak sini gitu kan, dari kecil, sampai sekarang mereka udah berkeluarga, udah punya anak. Malah dikasih tahu, pakai yang ukuran ini, Bu, pakai yang begini, Bu. Ya saya mau yang besar, Ibu rugi, ntar nasi sama lauknya banyak. Oh iya, ya yang kecilan dikit. Coba, kan kita maunya yang gede piringnya. Jadi kita belajar, nggak dibohongin gitu loh. Enak lah untuk belanja kelas menengah ke atas. Belanja tekstil Mas, kebanyakan di sini. Nah, dia belanja emang sengaja di Bombay sini. Ntar dia makan insya Allah ke sini. Sepakat sih, nasi padang, rendangnya, dan si kerupuk kulit disiram kuah gulai itu udah the best. Pasar Majestic, pasar terkomplit, tradisional, dan lumayan enak lah untuk belanja kelas menengah ke atas. Ya gimana ya, dari kecil udah di sana sih ya, udah one stop shopping kalau sekarang anak sekarang bilangnya ya. Nah itu semua ada. Apa mau cari apa aja ada. Mau nyari sepatu, nyari baju, nyari bahan, underbrook apa semua ada. Ya alhamdulillah ya dulu dan sekarang ya nyaman gitu ya. Di Majestic itu aman tempatnya, nyaman, aman gitu. Aja mau kunjungi, jadi pengunjung itu ke Majestic itu pada betah. Legendaris. Itu mungkin kalau toko tekstil Pansi Mas yang sering dikunjungi. Udah kayak satu paket tuh, kalau ke Majestic cari bahan, otomatis lo jahitnya tuh pasti di Majestic. Karena apa? Di Majestic kan juga terkenal tukang jahit dari dulu. Jadi toko bahan itu yang ngikutin. Gitu. Dulu kan orang cari bahan di Pasar Baru, jahitnya di Majestic. Itu terkenalnya tukang jahit. Karena di Majestic ini semuanya lengkap ya, dari toko bahan, penjahit, terus misalnya mau pakai payet-payet, semua ada. Dan penjahit-penjahitnya juga bagus-bagus untuk potongannya, dan model-modelnya juga mereka ngikuti tren. Selain ke toko bahan, lebih ke aksesoris sih. Misalnya kayak ke toko Maju tuh, kalau misalnya kalian tahu, itu tuh yang jual pernak-pernik, apalagi sekarang kan lagi hype-nya strap masker. Nah situ tuh dari pengaitnya, dari cantolannya, dan perintilannya tuh toko Maju. Maksudnya belinya sih di Majestic. Jadi kalau masuk situ pegawainya dari kayaknya dulu masih ABG, sekarang udah pada, Bu, gue mau cari reda di atas Bu sekarang Bu. Ya dulu kan mereka yang suka ngelayanin. Strap masker itu bikinnya gampang banget, dan ini bener-bener emang cuma di toko Maju doang gitu loh belinya. Dari si pengaitnya, terus sama si yang besinya ini cantolannya sama ininya. Terus gampang banget diaplikasiin, maksudnya kayak lo bikinnya tuh gampang banget. Soalnya juga kadang kalau misalnya lo nggak paham, lo tuh juga diajarin sama mas-masnya di sana, kayak misalnya kayak ini gimana sih Mas? Oh ini tinggal gituin doang Mbak. Ya udah tinggal dipraktekin sendiri deh di rumah. Jadi sampai toko emas loh. Majestic terkenal toko emasnya bagus. Jadi istilahnya kalau kita beli di Kebayoran Lama atau apa, orang akan tanya belinya di mana. Tapi kalau belinya di Majestic, kita jual lagi harganya tinggi. Lo tuh fun gitu loh kalau ke Majestic ya, karena lo bisa jajan. Terus nggak cuma jajan sih, maksudnya makanan beratnya pun juga enak-enak gitu. Terus yang Mandala lebih family restoran ya, dengan menunya yang banyak. Belum jajanannya kan, di pinggir-pinggir jalannya itu. Sampai rujaknya aja enak, heran. Ngerasain kemana muter-muter, balik lagi. Padahal mahal loh, rujak 40.000 mahal kan. Nah, tapi kemana-mana, enggak enakan yang di Majestic. Nggak tahu deh itu kenapa ya, balik lagi. Ya kalau mau makan kenyang ya pasti sepakat, iya kan? Sepakat sih, nasi padang, rendangnya, dan si kerupuk kulit disiram kuah gulai itu udah the best. Kayak lo tuh nggak bisa nasi putihnya satu aja tuh lo nggak cukup. Jadi masing-masing punya keunikan
tersendiri. Belok kanan, habis di ujung pas kamu. Sepakat nih awalnya perkiraan saya berdirinya tahun 1968, pertama di Panglima Polim Raya. Setelah setahun di situ pindah kita nambah usaha ke Mestik. Masih ingat banget saya di bawah kita dapat berpakai perteromak. Kalau favorit ya bicaranya ya. Kalau disepakat ini sampai sekarang ini, sampai sedetik sekarang ini itu gazebo, sama rendang, ayam bakar, ikan bakar. Nah itu termasuk tunjang lah. Ya itu 5 favoritnya tuh. Kalau pelanggan tetap alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Nah kebetulan tuh yang pegawai tuh Tarno tuh tahu tuh. Jadi dia duduk aja dia tahu tuh gazebo, ikan bakar. Nah itu alhamdulillah tuh pegawai tuh dari tahun 1982 dia tuh sama Maudin. Nah dia tuh tahu aja tuh sambal, pakai sambal merah, sambal hijau. Sampai sekarang dia tahu tuh. Orang Malaysia kadang-kadang cari bahan. Kan orang Malaysia itu misalkan ke Jakarta, kayak Indonesia ke Jakarta, dia kadang-kadang beli bahan udah tahu dia di sini. Nah kebetulan udah tahu, dia udah mampir sepakat. Jadi dia dari mulut ke mulut gitu. Nah dia belanja emang sengaja di Bombay sini. Ntar dia makan insya Allah ke sini. Nah sampai kalau nggak salah dulu waktu bapak saya megang itu kepala pasar sendiri aja mengharapkan sepakat itu ada untuk meramaikan pasar. Itu Blok M sama Mesik. Itu dulu begitu tuh. Sering gitu ya kalau misalnya tamu cerita, ada yang dari pacaran, udah terus sekarang punya anak, bahkan ada yang sekarang udah punya cucu gitu. Sampai sekarang sih masih, sampai sekarang anak cucunya tuh suka cerita sama orang tuanya, diajak sini gitu kan dari kecil, sampai sekarang mereka udah berkeluarga, udah punya anak. Banyak sih kita emang. Ya kalau untuk saya pribadi ya kayak tempat ini juga kali ya, tempat saya ya besar juga sih, karena emang dari kecil emang di sini sampai sekarang kita best seller mie goreng. Mie goreng. Kalau untuk lauk-lauknya kita ada ayam goreng mentega, gurame asam manis, sapo tahu, sayur-sayuran, ada yang biasa capcay. Harapannya sih semoga tetap suka ya dengan makanan kita, karena banyak yang bilang oh ya dari dulu rasanya nggak berubah, konsisten. Itu sih yang coba kita pertahanin ya, supaya mereka juga kembali lagi terus. Majestic bagi saya sebagai rumah kedua, karena di Majestic lah saya banyak menghabiskan waktu, hampir 6 hari seminggu saya ada di Majestic. Banyak yang dicari, banyak yang dilihat, banyak yang didapat. Nah, gimana tuh? Jadi udah all in kan? Semuanya udah di situ.